Selamat siang, perkenalkan saya Ferry, saya dari Kantor Hukum Agus Panatan Panjaitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana kriteria demo yang dilarang di Indonesia. Beberapa waktu lalu kita telah mengetahui terjadinya demo di depan gedung DPR pada tanggal 11 April 2022 yang dilaksanakan oleh BEM SI dan BEM Nusantara dengan pokok-pokok permintaan yakni penolakan terhadap Presiden Jokowi untuk 3 periode dan penolakan terhadap kenaikan bahan pokok makanan, terutama kenaikan harga minyak goreng. Penting diketahui bahwa terkait demo ataupun demonstrasi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, di mana di dalam pasal 9 ayat 1 dapat kita temukan beberapa macam cara penyampaian pendapat di muka umum, yakni yang pertama unjuk rasa dan demonstrasi, yang kedua pawai, yang ketiga rapat umum, dan yang keempat mimbar besar. Terdapatnya beberapa tata cara penyampaian pendapat di muka umum tentunya tidak hanya sekedar pada unjuk rasa ataupun demonstrasi yang sering kali kita saksikan, tapi kita juga dapat menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara-cara lainnya yang telah diatur di dalam undang-undang. Hal ini sejalan dan dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah kita mengetahui bahwasannya demonstrasi ataupun unjuk rasa diatur di dalam undang-undang serta dijamin berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, lantas apakah bisa demo itu dilarang? Bahwa masih di dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 telah mengatur kriteria demo yang dilarang untuk dilakukan di Indonesia, yakni yang pertama, demo dengan latar belakang permusuhan, kebencian, dan penghinaan. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan keributan-keributan yang berkelanjutan dan berkepanjangan serta memakan korban, seperti yang kita lihat pada demo 11 April kemarin dengan korbannya yakni salah satu dosen di Universitas Indonesia. Lalu yang kedua, dilarang melakukan demo di sekitaran lingkungan Istana Kepresidenan. Bahwa berdasarkan Perkap dan juga undang-undang tersebut dikatakan dilarang melakukan unjuk rasa ataupun demo ataupun cara penyampaian pendapat di muka umum lainnya dengan radius 100 meter dari gerbang istana. Hal ini juga termasuk untuk penerapan pada rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dilarangnya demo tanpa adanya izin dari pihak kepolisian, di mana tentunya demo diwajibkan untuk melakukan izin serta menjelaskan maksud dan tujuannya dan juga waktunya. Dan terkait ini dapat disesuaikan secara domisili ataupun tingkat keluasan terhadap bidang demonya. Di sini terbuka, tidak hanya wajib melapor ataupun melaporkannya kepada pihak Polda, tapi bisa juga di tingkat bawahnya yakni Polres dan setingkat di bawahnya lagi yaitu Polsek. Selanjutnya dilarang melakukan demo di jam yang telah diatur. Bahwa untuk kategori demo pada ruangan terbuka diperbolehkan dengan ketentuan dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan untuk kategori ruangan tertutup ataupun tertutup dapat dilaksanakan sejak pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Dan yang terakhir, dilarangnya demo dengan membawa benda-benda yang dapat membahayakan. Benda-benda di sini tentunya seperti benda-benda tajam atau pisau, benda senjata api, ataupun benda tumpul lainnya yang dapat melukai massa ataupun korban lainnya.
Lantas, bagaimana apabila terdapatnya kegiatan demo yang dilakukan dengan melanggar larangan-larangan yang telah disebutkan tadi? Masih di dalam Perkap Polri bahwa pihak kepolisian ataupun pihak berwenang dapat melakukan beberapa upaya ataupun tindakan hukum seperti upaya persuasif, upaya peneguran, ataupun memberikan peringatan kepada massa ataupun pihak yang bertanggung jawab, serta melakukan tindakan-tindakan terukur seperti melakukan penahanan ataupun penggeledahan ataupun pencegahan yang lebih lanjut demi mengurangi ataupun meluasnya suatu tindak kejahatan. Penting diingat juga bahwa terdapat aturan yang bahwasanya apabila terdapat seseorang yang melarang massa ataupun beberapa orang untuk mengadakan demo dengan ancaman atau kekerasan, bahwa orang tersebut juga dapat dikenakan hukuman penjara minimal 1 tahun. Jadi tentunya diharapkan dengan adanya penjelasan ini, masyarakat ataupun beberapa instansi ataupun perorangan yang ingin menyampaikan aspirasinya di muka umum dapat melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian informasi hukum yang dapat saya sampaikan. Ubi Societas Ibius. Terima kasih.